Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahma Ramadana dengan NIM 24101162200007. Di sini saya akan menampilkan Google Classroom. Kami membuat Google Classroom di sini untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan target siswa kelas 11 SMA. Nah, materi yang kami pilih adalah cerpen. Materi ini bertujuan agar siswa dapat memahami pengertian, struktur, unsur-unsur, dan mampu membuat cerpen secara mandiri. Lalu, setelah siswa masuk ke Google Classroom yang telah kami sediakan, mereka akan melihat ucapan selamat datang di brand. Di sini, selamat datang di kelas saya. Mari kita jadikan kelas ini sebagai ruang yang menyenangkan, penuh semangat, dan bermakna. Semoga perjalanan belajar kita membawa banyak inspirasi dan pengetahuan baru. Selamat belajar dan semoga sukses untuk kita semua. Nah, kami di sini juga memberikan petunjuk singkat mengenai cara mengikuti pembelajaran, seperti membaca materi terlebih dahulu, lalu ada juga mengerjakan tugas sesuai urutan, dan siswa juga dapat bertanya jika mengalami kesulitan. Dengan begitu, siswa tidak kebingungan saat pertama kali masuk ke dalam kelas virtual yang telah kami sediakan. Perkenalkan, nama saya Nelda Haura dengan NIM 24101162200029. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rancangan pembelajaran yang telah kami buat menggunakan Google Classroom dengan materi cerpen. Dalam Google Classroom yang kami rancang ini, kami menyusun seluruh materi secara sistematis agar siswa dapat belajar secara mandiri tanpa merasa kebingungan. Setiap kegiatan pembelajaran Dalam Google Classroom yang kami rancang, kami menyusun seluruh materi secara sistematis agar siswa dapat belajar secara mandiri tanpa merasa kebingungan. Setiap kegiatan pembelajaran telah dilengkapi dengan petunjuk yang jelas tanpa harus petunjuk yang jelas, sehingga siswa mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan dari awal hingga akhir pembelajaran. Siswa akan memulai pembelajaran dengan membaca materi utama sebagai pengantar. Di sini ada materi utama, yaitu materi cerpen sebagai pengantar konsep dasar. Selain itu, siswa diarahkan untuk menonton video pembelajaran materi cara membuat cerpen yang kami sediakan melalui YouTube agar pemahaman mereka semakin kuat, baik secara visual maupun audio. Selanjutnya, siswa dapat membaca contoh cerpen dan analisisnya. Di sini sudah kami berikan dalam bentuk teks sebagai referensi sekaligus membandingkannya dengan contoh yang ada di video pembelajaran. Susunan pembelajaran ini kami buat secara bertahap karena setiap bagian memiliki tujuan yang berbeda. Pertama, siswa harus mempelajari pengertian dulu, ciri-ciri, dan fungsi cerpen. Setelah memahami konsep dasar, siswa mempelajari struktur, tema, tokoh, alur, latar dalam membangun cerpen. Nah, kemudian siswa ini menganalisis contoh cerpen yang sudah kami berikan di contoh cerpen dan analisisnya dalam bentuk teks. Aduh anjir. Baik dalam bentuk teks maupun video agar mereka memiliki gambaran nyata mengenai penerapan materi yang telah dipelajari. Setelah memahami materi, siswa mengerjakan latihan dalam bentuk tugas dan membuat sebuah cerpen berdasarkan tema yang telah ditentukan. Tugas ini menjadi bentuk penerapan seluruh materi yang telah dipelajari, mulai dari memahami konsep, mengenali struktur dan unsur cerpen, hingga menghasilkan karya mereka sendiri. Dengan susunan pembelajaran yang sistematis ini, kami berharap
Siswa dapat belajar secara bertahap, aktif, mandiri, serta mampu memahami cerpen dengan lebih baik. Perkenalkan, nama saya Didi Fitria dengan NIM 241061632010. Nah, ini pertanyaan kelima, apa aplikasi ketiganya? Tunjukkan minimal 2 aplikasi luar interaktif yang kalian tempelkan di kelas ini. Kenapa memilih aplikasi tersebut? Pertama, kami memilih aplikasi YouTube. YouTube ini digunakan sebagai media tambahan materi pembelajaran. Dipilih karena menyediakan banyak video edukatif yang membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah melalui penjelasan visual dan audio. Untuk aplikasi kedua, kami menggunakan aplikasi Kahoot yang kami letakkan di kuis interaktif. Nah, di sini kami menggunakan untuk kuis interaktif dipilih karena memiliki tampilan yang menarik, bersifat kompetitif, dan dapat meningkatkan partisipasi siswa selama pembelajaran. Lalu pertanyaan ke-6, bagaimana agar siswa tidak bosan menatap layar? Bagaimana dari rancangan kelas yang paling ampuh untuk menjaga motivasi siswa? Nah, jadi agar siswa tidak bosan saat belajar daring, kami mengombinasikan berbagai jenis aktivitas seperti membaca materi. Membaca materi kami letakkan di sini. Sini ada materi cerpen dalam bentuk PDF. Lalu menonton video pembelajaran ada di YouTube. Dan mengerjakan kuis interaktif melalui aplikasi Kahoot tadi. Dengan adanya variasi kegiatan, siswa tidak hanya fokus pada satu jenis pembelajaran. Bagian yang paling ampuh untuk menjaga motivasi siswa adalah kuis interaktif menggunakan Kahoot. Fitur skor, peringkat, dan tampilan yang menarik membuat siswa lebih bersemangat aktif berpartisipasi, serta memotivasi untuk memahami materi agar memperoleh hasil yang baik. Selain itu, video dari YouTube membantu mengurangi kejenuhan karena materi disampaikan dengan cara yang lebih menarik dibandingkan dengan hanya membaca teks. Perkenalkan, saya Gusti Jason Pagana Pagin dengan NIM 241011631002. Baik, untuk menghidupkan suasana kelas dalam pembelajaran virtual, kami tidak hanya mengandalkan pemberian materi satu arah, tetapi juga membangun interaksi yang aktif antara siswa dan guru melalui ruang diskusi dan forum yang disediakan oleh Google Classroom. Di dalam forum tersebut, siswa tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga dapat menyampaikan pendapat, bertanya, dan menanggapi jawaban teman-temannya. Misalnya, setiap pertemuan kami membuka kolom diskusi khusus di mana siswa wajib memberikan komentar atau tanggapan terhadap materi yang sudah dipelajari, sehingga kelas virtual tidak terasa sepi seperti kuburan, melainkan hidup dengan percakapan dan ide-ide dari siswa. Selain itu, kami juga menyiapkan pertanyaan pemantik yang bertujuan untuk merangsang rasa ingin tahu dan mendorong siswa berpikir kritis. Pertanyaan pemantik ini biasanya bersifat terbuka dan dekat dengan kehidupan sehari-hari agar siswa lebih mudah terlibat. Contohnya, pernahkah kalian membaca cerpen yang membuat kalian menangis atau tertawa?
Apa yang membuat cerpen itu begitu berkesan? Atau menurut kalian, apakah cerpen bisa mengubah cara seseorang berpikir tentang kehidupan? Pertanyaan seperti ini tidak memiliki jawaban benar atau salah, tetapi mendorong siswa untuk berani berpendapat dan berdiskusi. Dengan adanya forum diskusi ini, pertanyaan romantik ini suasana kelas dan siswa saling bertukar pikiran dan tidak hanya menerima materi secara pasif, guru juga dapat ikut merespon jawaban siswa sehingga tercipta komunikasi dua arah yang lebih hidup dan bermakna. Untuk penilaian, kami menggunakan beberapa bentuk agar lebih adil dan menyeluruh. Penilaian tidak hanya diambil dari satu aspek, tetapi dari proses belajar siswa secara keseluruhan. Bentuk tugas yang kami siapkan antara lain tugas individu seperti membuat cerpen, berdasarkan tema tertentu, latihan pemahaman materi, serta refleksi pembelajaran. Selain itu, kami juga menyediakan kuis daring menggunakan Google Form yang berisi pilihan ganda atau pertanyaan singkat untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi cerpen seperti unsur intrinsik, struktur cerpen, dan ciri-ciri cerpen. Penilaian ini juga bisa berasal dari keaktifan siswa di forum diskusi, misalnya beberapa siswa sering berpartisipasi, kualitas jawaban yang diberikan, serta kemampuan mereka menanggapi pendapat teman. Dengan kombinasi ini, nilai tidak hanya berasal dari hasil akhir, tetapi juga dari proses belajar siswa selama mengikuti pembelajaran virtual. Perkenalkan, nama saya Stefani Gracia dengan NIM 24101163200001. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur pengerjaan tugasnya. Pertama, siswa harus login terlebih dahulu, kemudian membuka menu tugas kelas. Lalu klik salah satu tugas membuat cerpen. Di sini siswa akan melihat instruksi tugas setelah materi disampaikan. Kemudian dikirim, lalu klik tombol serahkan. Akan muncul status yang awalnya ditugaskan menjadi telah dikumpulkan atau telah selesai. Nah, pada tampilan Google Classroom guru di sini akan langsung terlihat bahwa tugas telah diselesaikan. Lalu setelah saya klik dan membukanya, di sini guru bisa membaca langsung jawaban siswa, lalu memberikan komentar di kolom ini. Lalu diklik kembalikan agar siswa bisa langsung melihat nilai dan memasukkannya.
Di sini seperti itu. Selain itu, jika siswa ingin bertanya, bisa dilihat dan lewat kolom komentar pribadi, dan guru bisa membalasnya juga sehingga komunikasi tetap berjalan dan dilakukan secara daring. Lalu, eh, kemudian bagaimana jika interaksi siswa bermasalah? Kami menyadari bahwa pembelajaran daring sangat bergantung pada koneksi internet, dan tidak semua siswa memiliki akses sinyal yang stabil. Karena itu, kelas kami dirancang dengan beberapa antisipasi, yaitu pertama, kelas tidak boros kuota karena materi berbentuk PDF, berisi teks materi dan contoh materinya. Kemudian terdapat link videonya, dan di sini kami menyediakan opsi download agar bisa ditonton secara offline saat sinyal bagus, lalu dipelajari ulang tanpa internet. Apabila siswa tiba-tiba susah sinyal saat mengumpul tugas di Google Classroom, di sini kami menggunakan batas waktu yang sangat fleksibel, diberi waktu 1-2 hari. Jadi siswa yang sinyalnya hilang sementara tidak otomatis dianggap terlambat. Atau ada alternatif lainnya, yaitu siswa bisa menggunakan aplikasi WhatsApp dengan mengirim tugas lewat chat. Apabila sinyalnya sudah memadai dan dapat mengakses Google Classroom, siswa bisa mengakses ulang materi kapan saja karena tersimpan permanen di kelas ini. Jadi siswa yang telat masuk karena sinyal tidak kehilangan akses materi. Lalu, bagaimana jika interaksi siswa bermasalah? Kami menyadari bahwa pembelajaran daring sangat bergantung pada koneksi internet, dan tidak semua siswa memiliki akses sinyal yang stabil. Karena itu, kelas kami dirancang dengan beberapa antisipasi, yaitu kelas tidak boros kuota karena materi berbentuk PDF, berisi teks materi dan contoh materinya. Kemudian terdapat link video. Di sini kami menyediakan opsi download agar bisa ditonton secara offline saat sinyal bagus, lalu dipelajari ulang tanpa internet. Apabila siswa tiba-tiba susah sinyal saat mengumpulkan tugas di Google Classroom, di sini kami menggunakan batas waktu yang fleksibel, diberi waktu 1-2 hari. Jadi, siswa yang sinyalnya hilang sementara tidak otomatis dianggap terlambat. Atau ada alternatif lainnya, siswa bisa menggunakan aplikasi WhatsApp dengan mengirim tugas lewat chat. Apabila sinyalnya sudah memadai dan sangat dapat mengakses Google Classroom, siswa bisa mengakses ulang kembali materi kapan saja karena tersimpan permanen di dalam kelas ini. Jadi, siswa yang telat masuk karena sinyal tidak kehilangan akses materi.